Tanggal 1 Agustus 2024 mungkin bagi kebanyakan kita adalah tanggal yang biasa, tetapi tidak bagi seorang Presiden Joko Widodo. Di tengah acara zikir dan doa kebangsaan menjelang pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Presiden Jokowi mengucapkan pidato. Mungkin pidato ini juga adalah pidato terakhir dari Presiden Jokowi menyambut setiap 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia, dan kali ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 sekaligus acara ulang tahun kemerdekaan Presiden Jokowi yang terakhir. Yang istimewa dalam pidato tersebut adalah permohonan maaf seorang presiden bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang 5 tahun terakhir memimpin Indonesia, dan buat seorang Presiden Jokowi 10 tahun ia sudah memimpin Indonesia. Ia meminta maaf atas berbagai macam hal yang tidak dapat ia penuhi dalam rangka menyenangkan banyak orang dan mengakomodir seluruh keinginan, kerinduan, dan kebutuhan dari orang-orang yang berharap banyak pada sosok Presiden Joko Widodo. Apa makna dari permohonan maaf seorang presiden? Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut memberi edukasi dengan menawarkan cara pandang alternatif membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia kontemporer melalui lensa pemikiran filsafat. Teman-teman, dalam pemikiran filsafat kita mengenal salah satu aliran pemikiran filsafat yang disebut dengan pemikiran filsafat kritis, atau orang sering menyebut dengan istilah lain kritik ideologi. Dalam rangka kita mengajukan pemikiran filsafat kritis atau kritik ideologi untuk membaca makna dari permohonan maaf seorang presiden, maka kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya permohonan maaf yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di momen yang sangat penting menjelang pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 itu adalah peristiwa yang banyak orang menganggap itu peristiwa yang akan lalu begitu saja, karena selama ini Presiden Jokowi dianggap sudah berjalan menurut kemauan dan keinginannya sendiri. Banyak orang dan banyak kalangan termasuk partai politik, dan tentu saja dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah pihak yang paling merasakan dampak dari perubahan arah politik Presiden Jokowi yang membuat ketegangan-ketegangan politik antara PDIP dan Presiden Jokowi makin menguat menjelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Pantas saja bahwa di kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sikap yang ditunjukkan oleh para
kader partai dan orang-orang tertentu yang dulunya sangat dekat dengan Jokowi menganggap bahwa permohonan maaf dari seorang presiden di tengah-tengah acara zikir dan doa kebangsaan itu dianggap lalu begitu saja, tidak punya aura yang sangat kuat dan cenderung diabaikan. Tetapi teman-teman, saya ingin mengajukan satu perspektif penting yang hendak dilihat dari apa yang mau dikatakan oleh pemikiran filsafat kritis dan atau disebut dengan istilah lain kritik ideologi. Salah satu gagasan penting dalam filsafat kritis atau kritik ideologi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan kritik terhadap diri sendiri. Dalam konteks ini saya mengatakan bahwa keberanian seorang Presiden Jokowi meminta maaf karena tidak bisa menyenangkan banyak pihak dan tidak dapat memenuhi keinginan, kerinduan, kebutuhan dari seluruh unsur kepentingan politik yang ada di tanah air, itu adalah satu bagian penting dari apa yang dinamakan dengan kritik terhadap diri sendiri. Karena itu gagasan pemikiran kritik ideologi itu ditopang oleh sebuah kekuatan penting, yaitu yang disebut dengan self-understanding. Self-understanding itu apa? Self-understanding itu adalah kesadaran diri bahwa setiap orang itu berpotensi salah, keliru. Dan gagasan pemikiran filsafat barat yang selama ini dibangun dengan sikap yang merasa bahwa dirinya atau subjek itu adalah subjek yang penuh, yang sempurna, yang tidak ada celah, dan karena itu nyaris ia berkuasa dan tanpa kesalahan dan tanpa kekeliruan. Itu justru di tangan pemikiran filsafat kritis atau kritik ideologi itu menjadi sesuatu yang berbeda, karena pemikiran filsafat kritis atau kritik ideologi itu justru dibangun dari kesadaran tentang subjek yang bisa salah dan bisa keliru. Jadi pemahaman ini yang penting dilihat dalam rangka kita membaca apa makna kata-kata permohonan maaf seorang Presiden Jokowi. Bahwa seorang presiden seperti Presiden Jokowi yang sangat berkuasa, toh pada akhirnya dia bisa mengatakan bahwa saya bisa salah, saya bisa keliru. Dan itulah hakikat dari kritik ideologi atau filsafat kritis yang dibangun dari self-understanding atau self-consciousness. Apa itu? Kesadaran diri, pemahaman diri yang baru, yang berbeda, yang itu hanya mungkin dikatakan lewat satu terminologi penting, yaitu permohonan maaf. Memang banyak orang akan mengatakan, buat apa meminta maaf kalau toh ternyata selama ini Anda, saudara, tidak mau mendengar suara dari teman-teman atau suara dari orang-orang yang selama ini ada di dekatmu. Tetapi teman-teman, justru
kekuatan dari permohonan maaf seorang Presiden Jokowi itu ada pada kesadaran baru bahwa ia pun bisa salah, bisa keliru. Nah, dalam konteks itu teman-teman, permohonan maaf seorang Presiden Jokowi tetap punya makna yang sangat mendalam. Ia adalah gambaran seorang pemimpin yang kendati pun banyak orang masih mempertanyakan tentang capaian-capaian prestasi-prestasi yang dilakukan selama ini. Paling tidak itu dipertanyakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi elektabilitas seorang Jokowi yang tetap tinggi dan Jokowi tetap berada di hati banyak orang, itu mau memperlihatkan kepada kita bahwa permohonan maaf seorang Presiden Jokowi tetap mahal artinya, tetap punya makna yang mendalam, bahwa seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang pada akhirnya tidak akan terus berkuasa, tidak akan terus memimpin, tidak akan terus langgeng dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan dan kekuasaan itu ada batasnya. Dan itulah cermin dari pernyataan permohonan maaf seorang Jokowi untuk dan ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif pemikiran filsafat kritis dan kritik ideologi, maka apa yang dikatakan oleh seorang Jokowi itu adalah cermin dan gambaran bahwa seorang pemimpin sekalipun bisa salah, bisa keliru. Karena itu tepat apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Sebagai seorang pemimpin, ia bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Karena hanya Allah saja, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat salah. Kesadaran ini makin memperlihatkan kepada kita bahwa seorang Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang mampu berfilsafat. Filsafatnya adalah filsafat kritis, yaitu filsafat yang berani melakukan kritik ideologi tentang kemampuan dirinya yang juga terbatas. Kekuasaan itu terbatas, kepemimpinan itu ada waktunya. Itulah makna terdalam dari permohonan maaf seorang Presiden Jokowi untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kita semua yang pernah dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Joko Widodo di 2 periode kepemimpinannya 10 tahun ini, rasanya kita tetap juga harus menjadi orang yang bisa memaafkan. Karena itulah hakikat dari manusia Indonesia. Manusia yang bisa dan mudah dan gampang menerima maaf dari siapapun. Karena maaf itu adalah bagian dari jati diri keindonesiaan kita.